pergumulan, kemuliaan Tuhan indah saat kau percaya. Mari umat Tuhan saja katakan, meski gelap terangmu tetap bersinar. Meski berat ku tahu Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Jangan dimakan katakan, meski gelap terangmu tetap bersinar. Meski berat ku tahu Tuhan yang menopang. Mujizat-Mu nyata di setiap pergumulan, kemuliaan Tuhan indah saat kau percaya. Kemuliaan Tuhan indah saat kau percaya. Kemuliaan Tuhan indah saat kau percaya. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi, saudara. Luar biasa ya Tuhan, amin. Tuhan itu indah. Ada saat kita menangis, ada saat kita tertawa. Ada saat kita menabur, ada saatnya kita menuai. Tidak selamanya kita menangis, tidak selamanya kita tertawa. Tuhan membuat semuanya indah. Amin. Yang percaya rancangan Tuhan indah katakan amin. Kasih tahu kanan kiri saudara katakan, percayakan hidupmu sama Tuhan. Haleluya. Yang mempercayakan hidupnya sama Tuhan, katakan amin. Haleluya. Mari dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan iman kita mau mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Kita percaya itu sedang terjadi di tempat ini. Yang percaya katakan amin.
Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asusastra. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kau pasti datang kembali Tuhan, untuk menjemput setiap kami umat-umat-Mu yang menanti-nantikan Engkau ya Abang. Terima kasih Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Kan kami bawa persembahan kami, Kau yang melayakkan kami, kasih-Mu yang melayakkan kami. Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati segala kebaikan-Mu di rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami bawa sembah kami, dan hanya yang terbaik saja yang kami punya kami bawa di tatamu Tuhan, sebagai persembahan yang manis. Kau dengar yang berkenan kepadamu ya Tuhanku. Kami mau ketemu Tuhan, kami mau ketemu Tuhan. Satu hal, kami ada di tempat ini untuk bertemu dengan Engkau Tuhan, tenggelam dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari silakan duduk saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Bahwa segenap kerinduan-Mu berjumpa dengan Tuhan, segenap hati, jiwa dan kekuatan-Mu, hampiri Dia. Dia ada di tempat ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha
Mari umat Tuhan saja katakan. Sekali lagi umat Tuhan saja sembah Dia. I worship you, Lord. Menyembahlah dalam pengharapan, menyembahlah dalam iman, menyembahlah dengan pengagungan. Yesus layak disembah.
tempat ini Tuhan. Yang hatinya teguh Kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Ada kesembuhan saat kami menyembah-Mu. Ada mujizat saat kami berseru di rumah-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari nikmati Tuhan. Haleluya. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifting high, holy, holy forever.
Bapa, kami mencintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Kau mengagumkan setiap hati kami. Makasih Bapa, makasih Bapa. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Engkau cukup bagi kami Bapa. Apapun yang menjadi persoalan dan tantangan kami, di dalam Yesus kami kuat. Dalam Yesus kami mampu. Dalam Yesus kami sanggup. Karena Tuhan bersama dengan kami. Roh-Mu ada bersama kami. Menjadikan kami kuat, tangguh, dan hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau mengalami kata-kata amin. Haleluya. Berapa banyak yang mengalami Tuhan pagi hari ini saudara? Saudara percaya ada Tuhan Yesus di tempat ini? Amin. Tanda kemenangan kita mau sorakan haleluya, amin. 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu lagi saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini yang sampai mengganggu pikiran saudara? Adakah yang memiliki pergumulan? Semua ada, amin. Di tempat ini ada Tuhan Yesus. Boleh kita serukan pergumulan kita sekencang-kencangnya. Tidak peduli orang lain dengar gak sih pergumulanku apa. Gak usah pikirin. Contohnya, aku sehat, suamiku bertobat, anakku kuat. Atau aku sehat, aku kuat diberkati. Apa saja yang menjadi kerinduan saudara, sampaikan dengan iman, dengan penuh teriakan. Amin. Mujizat masih ada, amin. Saat saudara berteriak, surga terbuka di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Dalam hitungan ketiga, sama-sama kita teriakkan pergumulan kita. 1, 2, 3. Aku sehat, aku kuat, aku diberkati. Kira-kira udah dengar belum? Sekali lagi ya dengan mantap ya. Siapin dulu apa ya pergumulan yang berat. Baru serukan di hadapan Tuhan. Amin. 3, 2, 1. Sorakan haleluya. Yes. Terjadilah sesuai dengan iman kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Bagi semua orang,
roh kita dimerdekakan di tempat ini. Apapun masalah saudara, yang penting ada beres kabeh. Beres kabeh. Kasih tahu yang lain, beres kabeh bro. Artinya beres semuanya saudara. Yang penting ada Tuhan Yesus. Yang mau menari buat Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita menari di tempat ini. Saat kita mempersembahkan yang terbaik, Tuhan sedang curahkan rohnya, membebaskan setiap kita. Amin. Semua tangan di atas saudara. Kanan dulu baru kiri dulu. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Mungkin utangnya gak langsung lunas, tapi ada jalan keluarnya. Mungkin masalahnya belum selesai, tapi kita punya kekuatan menghadapi. Amin. Haleluya, terima kasih. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Sebelumnya kita akan berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami membawa persembahan kami Tuhan sebagai bukti kami telah menerima semua yang baik daripada Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari yang bertugas boleh maju ke depan saudara. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
firman-Mu Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Roh Kudus singkapkan setiap kami Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami patahkan segala kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu jalan firman-Mu Tuhan. Mengganggu fokus kami dalam firman-Mu Tuhan, yang patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Terima kasih buat imam musik. Shalom. Perkenalkan lagi atau nggak usah nih Kak Sirta? Perkenalkan lagi ya. Ya, jadi nama saya Krisanta Sumardi Putra. Bapak Ibu bisa memanggilnya Santo. Sebelumnya saya pernah ke sini, cuman waktu itu posisi kayaknya saya lupa udah menikah atau sudah punya anak ya. Sekarang posisi saya udah punya anak Bapak Ibu. Baru 2 bulan kemarin jalan, anak saya berumur 2 bulan. Hari ini gak bisa ikut istri dengan anak saya karena lagi imunisasi. Soalnya imunisasinya katanya bikin panas ya. Kalau DPT itu saya kurang paham. Itu aja perkenalan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya melayani di GBI Geraha Harapan. Oke, pada pagi hari ini kita belajar tentang kasih sejati atau cinta sejati Bapak Ibu. Dan ini cukup menarik karena biasanya kasih sejati itu paling gampang memfirmankan itu tentang kisah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kasih sejati itu ya Yesus sendiri atau Tuhan itu sendiri. Dia datang ke dunia ini untuk menebus setiap kita. Tapi yang menarik dari firman ini Bapak Ibu, pagi ini kita belajar tentang kisahnya Ayub. Bagaimana cinta sejati itu didapatkan dalam keadaan yang tidak baik. Ya, karena kalau kita lihat perjalanan hidup Ayub, meskipun dia awalnya startnya bagus, ya, tapi di prosesnya Tuhan bawa dia menyelam dulu ke bawah. Ya, kalau kita lihat banyak tokoh-tokoh di Alkitab pun juga mengalami hal yang sama. Seperti Yusuf waktu dia Tuhan bawa naik ya, menjadi seorang SPV lah di keluarganya. Tapi ternyata Tuhan bawa dia turun juga, izinkan dia turun sampai dia di titik rendah sebagai seorang narapidana pada waktu itu ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan bawa dia naik makin lebih tinggi di negara orang lain atau di bangsa orang lain. Nah, kita belajar tentang kisah cinta sejati dari kisahnya Ayub Bapak Ibu. Boleh dibuka slide-nya? Apa slide-nya ada? Aku udah share ke Kak Abram sih. Oke, sebelumnya kita belajar dulu mengenai arti dari cinta itu sendiri Bapak Ibu. Secara teologis, kata cinta itu berasal dari kata liub atau yang berarti keinginan atau perhatian. Dari kata Latin itu atau libet tadi di Inggris kuno artinya lufu yang menggambarkan kasih sayang yang mendalam atau menyukai sesuatu. Makanya gak heran Bapak Ibu kalau udah punya anak umur remaja, kalau lagi jatuh cinta, itu yang didengar tuh pacarnya bukan orang tuanya. Benar ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu misalnya bilang jangan pulang malam jam 10. Anaknya belum tentu akan mendengarkan. Kenapa? Karena posisinya dalam jatuh cinta Bapak Ibu. Kalau saya sendiri lebih berharap anak-anak muda ini jangan jatuh cinta, tapi naik cintanya ya. Karena kalau jatuh ya makin turun dong ya. Harusnya cintanya naik gitu, bukan jatuh cinta. Memang kalau kita memberitahukan teman kita, saudara kita yang sedang jatuh cinta itu memang 11-12 ya itu tadi ya. Kalau orang dunia bilang jatuh cinta itu seperti kita makan tai kucing tapi rasanya kayak coklat gitu ya ibaratnya. Itu simpelnya lah. Nah tapi di sini Bapak Ibu, cinta yang benar itu seperti apa? Nah kita pelajarin ya. Begitu juga dengan cinta, apakah cinta itu sebuah perasaan? Ini udah ada slide-nya atau belum? Oh belum, oh tidak ada, oh oke. Nah ini saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita sekarang ya seperti dewasa, kita pernah yang namanya anak kecil Bapak Ibu. Kita pernah menjadi bayi. Ya. Bayi, ini kebetulan saya punya anak ya, punya anak umur 2 bulan Bapak Ibu. Saya punya anak umur 2 bulan. Bayi itu tidak punya apa ya. Jadi dia tuh kalau masih bayi, dia itu murni dikendalikan oleh perasaan dan logika. Jadi kalau bayi umur 0 sampai 2 tahun, dia itu nggak ngerti kalau dia dicintai oleh orang tuanya. Bapak Ibu paham gak? Jadi kalau saya nih, misalnya saya bilang anak saya, aduh anak ganteng, papa sayang sama kamu. Belum tentu anak itu mengerti Bapak Ibu. Kenapa? Karena masih umur 0 sampai 2 atau 3 tahun. Karena ada satu otak di dalam tubuh kita, ada namanya cortex frontal. Ini saya ambil dari jurnal kesehatan, meskipun saya bukan basically part kesehatan Bapak Ibu. Karena di otak depannya itu belum kebentuk. Namanya
cortex frontal ya. Kalau digambar itu ada ya. Jadi cortex frontal itu memang dia belum terbentuk. Bayi itu umur di bawah 2 tahun dia tuh nggak tahu kalau kita menyayangi mereka gitu. Dia nggak tahu kalau dia dicintai oleh orang tuanya. Jadi wajar Bapak Ibu. Kita mungkin dapat berargumen sebagian besar orang tua menyayangi anak-anak mereka, tapi bayi itu baru benar-benar merasa dicintai ketika umur 2 sampai 2 tahun atau 3 tahun ke atas. Mereka baru merasa disayangi orang tua ya, karena mereka waktu meminta sesuatu orang tua itu memberikan. Tapi ketika umur di bawah 2 tahun mereka itu nggak tahu kalau mereka sangat dikasihi oleh orang tuanya. Mereka tidak bisa mencintai, apa yang mereka miliki adalah keterikatan aja atau ketarikan doang. Jadi misalnya mereka megang barang Bapak Ibu ya. Kalau anak saya itu suka nangis kalau saya kasih boneka kaktus, tau gak Bapak Ibu boneka kaktus. Yang kalau kita ngomong, dia ngomong juga ya. Anak itu jadi takut ya. Jadi kalau dia nangis, ada temennya nangis, jadi nangis juga, berdua barengan ya. Kenapa? Karena dia berdasarkan dari perasaan, bukan logika. Makanya wajar kalau bayi itu kita bilang, aduh papa sayang banget sama kamu, mereka gak ngerti Bapak Ibu. Tapi ketika umur 2-3 tahun, masuk usia bayi ya, atau balita atau apa ya, kalau di sekolah minggu itu, mereka baru merasa dicintai. Gak cuma orang tuanya tapi sekelilingnya. Nah, tadi yang saya bilang itu adalah konteks korteks frontal. Jadi di depan itu, di bagian otak itu, ini adalah salah satu bagian otak yang mengalami pematangan rata-rata sampai manusia itu usia 20 sampai 25 tahun. Makanya wajar ya kalau Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu punya anak ya, belum usia di bawah 25 atau masih umur 20 tahun ya, 25 ke bawah lah. Itu biasanya memang salah satu korteks frontalnya dia di depan ini, bagian otak depannya ini memang belum berkembang secara matang. Ya. Yang makanya saya bilang tadi, kalau misalnya anak remaja sedang jatuh cinta, itu lebih gampang dikasih tahu pacarnya daripada orang tuanya. Karena dia merasa di otak depan ini belum bertumbuh secara matang Bapak Ibu. Nah, ini memainkan peran penting ya, mengatur pikiran kita, tindakan dan emosi. Bertanggung jawab secara eksklusif terhadap proses pengambilan keputusan dan pengendalian pada stres. Makanya kalau remaja masih usia di bawah 25 tahun biasanya itu rentan untuk stres Bapak Ibu. Saya bilang di anak-anak muda di tempat saya, seringkali kan mereka itu datang gereja kadang telat gitu. Sekolah kadang telat, saya tanya kenapa telat. Karena bergadang, insomnia, tidur jam 2, jam 3. Padahal belum ada cicilan tuh. Gimana ada cicilan kan Bapak Ibu ya? Itu belum ada cicilan, belum ada tanggung jawab loh. Tidur bisa jam 2, jam 3 gitu ya. Sebenarnya mereka itu memikirkan sesuatu yang belum terjadi, belum kejadian. Makanya mereka bilang gak bisa tidur. Padahal itu bukan gak bisa tidur karena penyakit. Tapi gak bisa tidur memang karena mereka itu belum matang di bagian otak depannya. Jadi mereka tuh terus kalau dibilang overthinking, berpikir berlebihan. Nah, fakta pentingnya Bapak Ibu, manusia tidak bisa mencintai sampai mereka mampu menciptakan atau mengambil keputusan dan mengendalikan emosinya. Makanya ketika orang pacaran itu sedang bucin, sebenarnya bucin itu gak boleh ya Bapak Ibu ya, karena kita tuh tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Kalau dibilang di Alkitab ya, kita gak bisa mengabdi. Pacar kita itu bukan Tuhan kita gitu. Kita sama-sama hamba. Saya dengan partner saya, dengan istri saya itu sama-sama hamba. Kita cuma punya satu Tuhan aja ya. Jadi makanya kalau Bapak Ibu punya anak yang mulai gelagatnya aneh nih, biasanya udah mulai kelihatannya kayak bucin ya. Saya punya teman itu, dia rumah di Bekasi, pacarnya di daerah, Bapak Ibu tahu yang dekat Rangkas Bitung, itu saya kurang paham ya. Dia awalnya naik motor tuh CBR, lama-lama ganti jadi Beat karena pantatnya udah gak kuat. Karena pantatnya gak kuat. Soalnya setiap dia berantem, pacarnya tuh minta dijenguk. Ya, pacarnya minta dijenguk. Pertama-tama naik CBR semangat karena jatuh cinta Bapak Ibu. Tapi karena udah masuk usia seperti saya ya, 28, 29 gitu ya. Lama-lama logikanya udah main. Kayaknya gak bisa naik CBR mulu nih, badan habis. Akhirnya naik KRL gak kuat, akhirnya ganti motor jadi Beat. Semuanya dilakukan demi apa? Demi pasangannya Bapak Ibu. Itulah namanya jatuh cinta ya. Jatuh cinta yang saya bilang tadi di awal. Tai kucing aja rasa coklat Bapak Ibu. Susah ngasih taunya. Bahkan kemarin dia kabur dari rumah, seusia saya padahal ya. Kabur dari rumah karena gak jadi tunangan. Udah karena stres gitu Bapak Ibu. Karena udah sangat mencintai pacar, dan itu cinta yang salah. Cinta yang salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena posisinya dia masih dalam tahap pacaran. Kalau orang masih dalam tahap pacaran, kalau kata pendeta bilang, buka mata selebar-lebarnya.
Kenapa? Karena nggak bisa ditukar tambah kalau di Kristen ya. Bisa nggak kita tukar tambah sama pasangan orang lain? Gak bisa Bapak Ibu. Gak bisa. Makanya buka mata selebar-lebarnya. Ketika pacaran dan ketika mereka sudah menikah baru mereka cinta ugal-ugalan nggak masalah ya. Additional love ya. Jadi dia mencintai dalam segala keadaan. Itu waktu pernikahan, bukan waktu pacaran. Makanya nggak heran orang kalau udah menikah, seringkali mereka menuntut Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka nggak bisa keluarkan itu waktu pacaran. Waktu mereka pacaran mereka nggak bisa keluarkan itu. Waktu pas menikah mereka baru menuntut. Seringkali begitu Bapak Ibu. Nah makanya itu penting buat kita tahu arti yang namanya mengasihi atau cinta tadi. Mengasihi itu nggak pernah soal perasaan, tapi soal keputusan. Saya sebagai seorang suami, ketika saya ada masalah dengan istri, bisa saja saya berhenti mengasihi dia. Tapi karena keputusan saya menikah dengan dia, bukan lagi soal perasaan yang saya kedepankan, tapi soal keputusan. Kita komitmen. Sama seperti pelayanan di gereja. Sama itu sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita pelayanan di gereja, ibaratnya kita sebagai seorang suami yang menikah. Kalau kita jadi jemaat, mungkin kita nggak terikat dengan pelayanan di gereja. Tapi ketika kita udah mengambil pelayanan di gereja, kita ambil komitmen sepenuhnya melayani Tuhan di pekerjaan Tuhan. Di Ayub 2 ayat 10b, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kalau kita lihat ceritanya Ayub Bapak Ibu, dia bukan mulai dari orang yang biasa-biasa aja, tapi dia orang yang super kaya Bapak Ibu. Dia juga bukan orang Israel. Dia bukan orang Israel Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat kisahnya Ayub ini, Tuhan bawa dia turun, bukan semakin naik dalam prosesnya. Bahkan beberapa kali tuh dia sampai ngobrol dengan ngobrol dengan teman-temannya. Ada 3 temannya ya, kalau nggak salah Elifus, Bildad dengan si Zofar itu. Mereka saling menukar pikiran. Kalau Bapak Ibu lihat Ayub itu dari ayat 2 sampai ayat 31 itu isinya tuh cuma puisi doang. Puisi orang Ibrani. Jadi mereka tuh kayak bercengkrama, kayak tukar pikiran. Kenapa sih Tuhan memberikan tulah ya? Dalam arti sederhananya kehidupan Ayub ya. Karena dia gak cuma habis secara harta tapi kesehatannya juga. Ketika Ayub bercengkrama dengan teman-temannya, ada beberapa perspektif yang dia tidak masuk. Ayub berpikiran bahwa Tuhan itu tetap adil harusnya. Kalau kita berbuat baik, Tuhan kasih yang baik buat kita. Dan teman-temannya pun juga sama, mengkonfirmasi hal tersebut. Tapi satu pikiran juga, Ayub itu juga punya yang namanya logika sebagai manusia. Jadi dia merasa bahwa Tuhan kok gak adil juga. Satu sisi dia bilang adil, tapi satu sisi dia bilang Tuhan tidak adil. Tapi di Ayub 2 tadi kalau kita lihat, awal-awalnya dia masih belum mengeluarkan keluh kesah. Tapi kalau kita lihat di ayat 3 sampai 31-nya, Tuhan bawa dia benar-benar bergumul dengan teman-temannya. Bahkan dia waktu dikasih tahu teman-temannya, dia bilang, pergi kalian penasihat-penasihat sialan gitu. Ayub tuh sampai bilang begitu ke teman-temannya. Karena semua yang masuk ke informasi ke dalam pikirannya itu malah membuat dia semakin rumit. Bukan membuat dia semakin mengenal Tuhan Bapak Ibu ya. Nah kalau kita lihat dalam kehidupan Ayub, di mata manusia kesusahan itu adalah pencobaan. Kelihatannya ya. Tapi di mata Tuhan, kesusahan itu adalah ujian iman untuk kita bisa naik kelas. Tanpa ujian kita gak bisa naik kelas Bapak Ibu. Setiap anak ketika dia mau naik kelas dia harus ujian dulu. Dia harus persiapan dulu. Dan nilainya sesuai dengan apa yang dia persiapkan. Nah Ayub kenal Tuhan dalam keadaan baik. Tapi Ayub mengenal Tuhan, beda ya kenal dengan mengenal. Tapi Ayub mengenal Tuhan dalam titik terendah dalam hidupnya. Seringkali Tuhan izinkan kita masuk ke dalam titik terendah kita. Untuk apa? Agar kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat. Bahkan kalau saya lihat Bapak Ibu di ayat pertama itu ketika iblis sedang jalan-jalan ya. Dan Tuhan mengadakan sidang lah ibaratnya gitu. Tuhan itu sebenarnya bangga sekali dengan Ayub. Dia saleh, jujur, taat. Tapi iblis bilang apa? Coba kamu kasih kesempatan dia untuk sengsara atau susah. Masihkah dia mau menyembah engkau? Dan apa yang Tuhan bilang, ya udah Tuhan izinkan. Seringkali kesusahan kita itu bukan dari Tuhan Bapak Ibu, tapi Tuhan izinkan aja. Tuhan izinkan, beda loh dengan Tuhan yang membuat. Itu Tuhan izinkan, ya udah silakan, cobai.
Di situ kalau Bapak Ibu lihat, memang bukan keadaan yang baik yang Tuhan izinkan, tapi keadaan yang jelek. Sangat jelek buat Ayub. Bahkan teman-temannya pun heran. Ayub ini bukan orang yang curang, bukan orang yang kalau dilihat di Alkitab, dia bukan orang yang tidak taat ya, dia taat firman segala macam. Tapi teman-temannya pun juga bingung, makanya teman-temannya itu mencari logikanya sendiri. Kenapa ya Tuhan begini ya? Jadi mereka itu bergumul berempat itu. Dan menariknya Bapak Ibu, ketika bergumul tadi Bapak Ibu, dan di ayat pertama ketika istrinya, pertama-pertama kan istrinya dulu sebelum teman-teman ya. Istrinya duluan yang memprovokasi Ayub ya. Supaya udahlah tinggalin Tuhan aja, ngapain kamu udah rajin pelayanan kok. Kamu udah memberi perpuluhan, memberi persembahan, udahlah tinggalin Tuhan, masa hidup gak berkembang. Sama aja, lihat tuh orang dunia, dia gak mengenal Tuhan tapi dia kaya, sangat kaya. Beda dengan kamu melayani Tuhan, rajin ke gereja. Anggapannya seperti itu Bapak Ibu, simpelnya. Tapi di Ayub 1 ayat 20, dia bilang, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah seringkali kita harus bersyukur Bapak Ibu, dan berterima kasih. Bukan hanya untuk semua yang diberikan Tuhan ke kita, tapi juga semua hal yang diambil dari kita. Saya baca salah satu buku dari Rick Warren ya, tentang apa tujuan hidup kita. Dia bilang bahwa manusia pada akhirnya akan bergantung terhadap sesuatu atau seseorang. Pada akhirnya. Makanya gak heran kalau misalnya kita makin tua, orang makin tua tuh makin dekat dengan Tuhan biasanya. Kenapa? Karena dia sudah mencoba segala cara, asam garam dunia udah dicobain. Ternyata gak bisa kalau gak ujung-ujungnya Tuhan. Kalau ngasih tahu orang remaja atau dewasa, mungkin mereka masih mencoba hal-hal. Kayaknya lebih bagus ini, kayaknya lebih bagus itu. Mereka coba semuanya Bapak Ibu. Tapi ternyata gak bisa kalau gak tanpa Tuhan. Seringkali kita menggantungkan harapan kita itu pada sesuatu. Sesuatu itu banyak ya. Sesuatu itu bisa anggapan orang lain, reputasi kita, uang mungkin. Kita gantungkan hidup kita pada hal tersebut. Kita gantungkan hidup kita juga pada keluarga kita, partner kita. Seringkali malah kita dibuat kecewa. Kalau kita lihat di TV, banyak kok artis-artis Kristen yang malah bercerai. Bahkan sebelum cerai aja mereka udah ada apa? MOU tentang pisah harta. Itu karena saking takutnya dunia Bapak Ibu, saking takutnya dunia. Karena mereka menggantungkan harapan mereka terhadap manusia, bukan kepada Tuhan. Makanya orang itu harus penuh dengan Tuhan dulu kalau nyari pasangan hidup. Karena kalau nggak penuh dengan Tuhan, kan kalau dibilang Alkitab sampai berlimpah-limpah ya, seperti gelas yang dikasih air dia bertumpah. Berlimpah-limpah itu tumpah Bapak. Nah tumpahnya itu kita kasih ke pasangan kita. Bukan pasangan kita suruh isi ya, itu salah. Karena kalau kita belum penuh, kita akan menuntut terus untuk diisi sama pasangan kita. Nah sama apa yang dibilang sama si Ayub tadi, kita harus bersyukur bukan hanya apa yang dikasih sama Tuhan, tapi apa yang diambil juga dari Tuhan buat kita. Ada perumpamaan gini Bapak Ibu, kalau Tuhan kasih kita 10, diambil 3, harusnya kita bersyukur sama yang 7 tadi. Kenapa? Karena Tuhan udah terlalu baik kasih kita 10. Dia cuma ambil 3 kok, gak semuanya dia ambil. Ayub buktinya masih hidup, nyawanya masih ada loh. Bahkan di Alkitab bilang apa yang terbesar adalah nyawa. Seorang yang memberikan nyawa buat kita. Bukan harta, bukan kesehatan, bahkan nyawa Bapak Ibu. Jadi seringkali kalau Tuhan ambil dari hidup kita 2, bagian dari hidup kita 2, kita bersyukur kita masih punya 8. Tuhan ambil 4, kita bersyukur masih punya 6. Perumpamaan ini harus kita ingat terus dalam hidup kita Bapak Ibu. Seringkali kita mengeluh karena kita tidak bisa mencapai hal-hal dalam hidup. Jujur aja waktu itu saya sempat terpukul ketika papa meninggal. Kenapa? Karena waktu itu saya mau kuliah di luar tapi gak bisa. Karena saya tahu papa saya kondisinya lagi gak bagus. Saya berapa kali keluar masuk rumah sakit itu nganterin papa. Sampai saya bergumul sama mama saya mau kuliah tapi gak bisa karena papa sakit. Saya mau gak mau akhirnya ya udah jadi supirnya papa. Saya baru setahun kuliah, tahun depannya Tuhan panggil papa saya gitu Bapak Ibu. Jadi saya ngerasa wah kayak dikerjain Tuhan ya. Bener dikerjain dong. Saya waktu itu masuk 2013
kuliah. 2014 Tuhan panggil papa saya. Kuliah udah masuk setahun. Saya mau kuliah di luar nggak bisa. Sampai akhirnya saya lulus, saya wisuda. Saya wisuda tuh sebenarnya demi papa saya. Tapi Tuhan udah ambil duluan. Tapi Tuhan sangat terlalu baik buat saya. Kenapa? Karena sebelumnya Tuhan udah kasih lebih banyak daripada ini. Makanya seringkali kita kurang bersyukur dengan apa yang Tuhan udah kasih buat kita. Memang ada beberapa aspek hidup kita yang berjalan tidak sesuai yang kita mau Bapak Ibu. Tapi kalau kita bandingin yang sebelumnya, Tuhan itu udah membuat kita lebih baik daripada keterpurukan kita sebelumnya. Jadi bagaimana kita mengenal Tuhan atau mengenal cinta itu sendiri? Karena Tuhan itu adalah kasih itu sendiri Bapak Ibu. Jawaban itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita kadang-kadang minta jawaban sama Tuhan. Tapi jawabannya ya Tuhan itu sendiri. Bingung gak? Ayub waktu dia bergumul dengan teman-temannya, gak ada semua jawabannya yang masuk ke dalam pikirannya dia. Kata teman-temannya gak mungkin, kamu tuh orang baik, masa Tuhan, mana ngerasa keadilan Tuhan? Kata Ayub, oh iya bener juga ya. Seringkali kalau kita dapat masalah kan tanya sama teman ya, bukan makin bener malah makin ruwet. Kenapa? Karena saling adu masalah kan. Saya kalau di usia saya itu kan, usia masuk 30 kan, biasanya kan udah mulai kelihatan kan hal-hal yang permasalahan keluarga, ekonomi ya. Terus juga ya permasalahan-permasalahan tentang sosial lah di pekerjaan ya. Antara orang menjilat dengan jilat ya, saling fitnah dan lain-lain Bapak Ibu. Seringkali waktu kita punya masalah kita bergumul dengan orang lain, malah yang ada bukannya solusi, malah yang ada adu kesusahan. Adu kesusahan loh, bener loh. Kita kalau cerita sama teman paling bilangnya, ya lu masih mending, coba jadi gua. Nah itu lama-lama gak ketemu tuh solusinya di situ. Yang ada kita malah saling ini ya, malah saling adu siapa yang paling susah dalam hidup. Saya punya teman di kantor itu keadaan bagus, pusing, keadaan lagi tidak bagus juga pusing. Jadi semuanya pusing. Jadi dia dikenal di kantor itu pusing ya. Jadi kalau misalnya baru datang aja ke kantor bukannya semangat dulu ya, tapi di jalan aduh bener-bener udah ada semua, ada aja keluhannya gitu. Tiap hari itu pasti ada Bapak Ibu. Pasti ada lah dari kita punya teman yang kayak gitu kan. Ya. Seringkali kan itu kan ketransfer ke kita kan, frekuensi. Maka dengan siapa kita bergaul, saya pernah dengar satu speaker di kantor saya. Kalau kita melihat orang 10 tahun lagi ke depan, cara paling mudahnya adalah lihat dengan siapa hari ini dia bergaul. Itu paling gampang. Dan bagaimana dia membangun habit hidupnya dia. Itu paling gampang. Dan buat saya itu benar Bapak Ibu. Karena kalau kita berkumpul dengan kumpulan pencemooh ya kita lama-lama jadi kalau nggak kita diomongin nanti ya orang lain diomongin, akan selalu begitu. Nah balik lagi tadi, bagaimana cara kita mengenal yang namanya cinta sejati? Yang pertama perbedaan kenal dengan mengenal. Di Ayub 42 ayat 5, kita buka dulu di Alkitab. Di Ayub 42 ayat 5. Ayat terakhir ya Bapak Ibu ya, dimana Ayub ini udah mulai mengerti. Karena sebelumnya di minggu-minggu sebelumnya kita udah bahas Ayub juga kan. Ya ini mungkin udah closingan lah. Hampir closingan dari bulan ini gitu. Kita buka di Ayub 42 ayat 5, ini ayat utamanya ya Bapak Ibu. Sudah dapat semua? Oke kita baca 3, 2, 1. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ada kata memandang. Kalau saya sebagai orang tua, melihat anak, itu saya selalu memandang dia dengan penuh rasa cinta Bapak Ibu. Penuh rasa cinta, rasa kasih sayang. Beda loh orang kalau jatuh cinta ngelihatnya pasti beda ya. Gak mungkin ngeliatnya gini doang kan. Tapi ngelihatnya akan penuh dengan rasa cinta. Waktu saya menikah dengan istri saya aja, suruh tatapan mata Bapak Ibu. Pasti beda dong feel-nya kan. Karena feel-nya udah menjadi pasangan suami istri. Beda dengan orang yang sekedar berteman. Kata memandang di sini adalah perjumpaan Ayub dengan Allah itu lebih otentik dan lebih intim. Jadi dia nggak cuman kenal Allah, tapi dia mengenal pribadi Allah itu sendiri. Itu yang dinamakan memandang Bapak Ibu. Saya kalau melihat mata anak saya aja, saya benar-benar memandang dengan cinta Bapak Ibu. Apalagi kalau anak saya lagi nangis kan. Kadang-kadang kalau lagi nangis kan kita sebagai orang tua kan juga sedih ya Bapak Ibu ya. Sedih kita pandang anak kita kan dengan tulus. Kita lihat
Kenapa? Kok nangis? Tapi kita pandangnya dengan cinta Bapak Ibu. Nah di sini kalau kita lihat di Ayub 42 ayat 5. Karena tadi Bapak Ibu lihat ketika perjalanan hidupnya ada Ayub itu bukan semakin lebih baik, malah semakin lebih buruk. Dan dia bercerita dengan teman-temannya bukannya semakin menemukan solusi, tapi malah semakin ruwet, tidak ketemu solusi, yang ada malah menyalahkan Tuhan. Sampai akhirnya kalau Bapak Ibu lihat di ayat 40-an, 38 sampai 40-an, perikop itu, Tuhan bawa dia ke alam semesta. Dia lihat bagaimana cara Tuhan mengatur semuanya. Ya sampai kambing domba, cara mereka makan dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu lihat itu puisi semua isinya memang di Ayub itu. Tapi Tuhan mau ajarkan kepada Ayub untuk ngerti satu hal. Semua yang Tuhan kasih itu adalah semua yang baik. Meskipun secara manusia ketika dia bersama teman-temannya yang notabene mungkin orang-orang pintar pada zaman itu Bapak Ibu. Karena saya percaya Ayub itu orang kaya kan. Kalau orang kaya dari statusnya dia udah naik, dia pasti bergumulnya atau bertemannya itu bukan dengan orang-orang yang biasa. Pasti orang-orang yang memang dia punya hikmat juga bagus. Nah anehnya temannya ini bukan mengasih hikmat yang ibaratnya mengajarkan mereka jalan keluar, tapi malah membuat Ayub semakin ruwet. Jadi jelas memang hikmat manusia dengan Tuhan itu beda Bapak Ibu. Seringkali kita minta solusi kepada orang lain yang kita anggap mungkin lebih pintar dari kita. Bukan kita semakin menemukan Tuhan, bukan kita menemukan solusi, tapi kita malah makin jauh mungkin dari Tuhan. Sampai Ayub itu bilang, pergi kalian penasihat-penasihat sialan. Itu udah saking ruwetnya Ayub. Tapi yang menarik kalau Bapak Ibu lihat kisahnya Ayub di ayat 40-an, Ayub itu cuma minta satu, dia bertemu dengan Tuhan. Dia pengen ngomong sama Tuhan. Dia sambil empetnya gitu. Akhirnya dia menemukan bahwa jawaban yang dia cari selama ini bukan dari mulut teman-temannya, tapi dari Tuhan sendiri. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di ayat 30-an sampai 40, Tuhan bawa dia mengunjungi alam semesta, cara Tuhan bekerja, kompleksitas Tuhan dalam mengatur segala sesuatu. Dan sampai akhirnya kalau Bapak Ibu lihat di ayat 42 itu, dia merasa bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupnya. Meskipun pada saat itu rencananya itu semua gagal. Rencana Ayub sendiri, tapi masa depan Ayub tidak gagal Bapak Ibu. Nah ketika hidupnya makmur, Ayub kenal Tuhan itu dari kata orang. Ya entah ajaran nenek moyangnya dia, turun-temurun atau khotbah-khotbah yang ada di rumah ibadah. Tetapi sekarang setelah berbagai percobaan itu, matanya sendiri memandang Allah. Ia sungguh-sungguh mengalami Allah secara pribadi. Dia bukan kenal Tuhan karena pengetahuan atau dari orang lain, tapi karena keadaan dia sendiri Bapak Ibu. Ada salah satu penulis lagu di Hillsong, saya lupa namanya Smith siapa ya? Smith Mager ya kalau. Dia bikin beberapa lagu di Hillsong juga. Tapi yang cukup ironisnya, karena mungkin dia saking pengen taunya tentang kehidupan ya, pengetahuan. Akhirnya dia baca beberapa buku-buku ateis. Dan membuat dia malah semakin jauh dari Tuhan, mempertanyakan Tuhan. Dan bukan makin dekat dengan Tuhan. Memang kita mengenal Tuhan itu bukan dari kata orang atau cukup dari pengetahuan aja, tapi kita harus mengalami Tuhan itu sendiri Bapak Ibu. Ada juga salah satu pendeta di Amerika, sebelumnya dia bukan dari kalangan teologi ya, dia murni memang dari orang biasa. Terus dia pelayanan, dia ditangkap oleh salah satu pendeta besar di Amerika, sampai akhirnya dia buat bukunya cukup terkenal. Bukunya itu tentang lebih dalam lagi. Dan itu lebih ke arah bagaimana cara mempertahankan iman supaya tidak goyah. Tapi ya turut berduka citanya ketika dia makin mengenal pengetahuan tentang teologi ya, bukannya makin dekat dengan Tuhan, dia malah meninggalkan pelayanan, dia ceraikan istrinya, dia gabung ke LGBT. Jadi ironis Bapak Ibu, memang kalau kita nggak mengalami Tuhan secara benar, mengalami Tuhan secara pribadi, kita akan gampang digoyahkan, nggak bakal kuat iman kita. Nah kalau kita lihat kisahnya Ayub, udah sampai titik terbawahnya dia, semua meninggalkan dia. Itu teman-temannya ya karena gak enak aja dulu kan, dibantu Ayub dulunya kali ya. Jadi ya udahlah ngobrol aja sama Ayub meskipun ngalor ngidul lah. Namanya orang kalau lagi stres itu ngomongnya pasti ngasal.
Bener loh, Ayub itu juga pasti omongan yang asal. Karena kalau Bapak Ibu lihat di ayat 3, dari Ayub 3 sampai Ayub 30 itu isinya ya Ayub cuman bergumul, bikin puisi, pertanyakan Tuhan, keluh kesah aja. Nah itu makanya bedanya mengenal dengan kenal Bapak Ibu. Yang kedua, bukan kata orang, tapi lahir dari keintiman. Jadi ternyata Ayub menemukan Tuhan itu bukan dalam keadaan baik Bapak Ibu. Ternyata waktu keadaan yang tidak baik, Ayub mengalami keintiman dengan Tuhan. Di ayat 42 tadi, masih di ayat 42, ayat 5. Hanya dari kata orang saja mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itu diucapkan Ayub bukan di Ayub pertama, tapi Ayub 42. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan sesuai rencananya dia. Jadi hendaknya cinta kita kepada Tuhan bukan lahir dari pengetahuan atau pengertian yang kita terima dari orang lain. Tetapi cinta yang dari Tuhan tadi seharusnya lahir dari pengenalan kita secara pribadi. Hidup bergaul dan arif dengan Tuhan. Dan kita tidak akan mudah digoyahkan Bapak Ibu. Meskipun kita lihat ada beberapa orang-orang besar mungkin meninggalkan Tuhan, yang dulunya kita mungkin idolakan. Salah kalau kita mengidolakan manusia. Sebagus apapun pastor, pendeta apapun, tetap akan goyah kalau dia tidak mempertahankan imannya dengan benar. Tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Akan sulit Bapak Ibu. Yang ketiga, dan yang terakhir, masalah itu tidak selalu buruk. Di ayat 42, ayat 6, coba kita buka di ayat 6-nya, berikutnya. Saya bacakan aja. Ayat 42 ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi ketika si Ayub ini bersungut-sungut di pertengahan prosesnya dia Bapak Ibu, dia baru sadar bahwa ketika ada masalah, yang ternyata Tuhan bilang sama Ayub, yang paling benar adalah Ayub, bukan teman-temannya. Teman-temannya itu hikmat secara manusia, karena dia bilang gak mungkin orang baik pasti dapatnya baik. Kita berbuat baik pasti yang muncul kehidupan kita juga baik. Itu kan prinsipnya dunia Bapak Ibu. Tahu gak karma? Karma itu kalau kita berbuat baik dengan orang, orang akan berbuat baik juga dengan kita. Dan juga sebaliknya. Makanya teman-temannya Ayub itu bilang, kamu ada dosa yang disembunyikan gak? Gak ada kata dia. Dia sampai bilang gak ada, jujur saya gak ada. Sampai arahnya itu udah intimidasi. Sampai akhirnya dia udah karena kesal, ya udah saya mau ketemu dengan Tuhan langsung. Saya mau ngobrol langsung dengan Tuhan, saya mau tanya langsung dengan Tuhan. Dan itu membuat Tuhan malah bersimpatik dengan Ayub. Kalau kita lihat kisahnya Zakaria, waktu dia belum punya anak Bapak Ibu. Beda ya, bertanya dengan keraguan tuh beda. Tuhan itu gak menjawab doanya Zakaria, tapi menjawab doa istrinya. Kenapa? Karena istrinya tuh bertanya sama Tuhan, tapi dia gak meragukan Tuhan. Beda loh, antara meragukan dengan bertanya. Kita tuh boleh tanya sama Tuhan, maksud kita gak boleh tanya dengan Tuhan? Dia tuh Tuhan kita, kita kalau ada masalah kita tanya sama dia. Tapi bukan berarti kita ragu Bapak Ibu. Beda loh, bertanya dengan ragu tuh beda. Ragu itu di dalam hati kita. Kalau kita meragukan Tuhan ya kita meragukan kuasanya dia. Kita meragukan apa yang Tuhan lakukan buat hidup kita. Tadi WL bilang aku diberkati, aku sembuh, aku sehat. Karena perkataan itu biasanya mendahului apa yang terjadi. Kalau kita mengatakan hari ini kita sakit ya besok kita akan sakit dengan sendirinya. Nah makanya itu masalah tidak selalu buruk. Pengalaman menjalani penderitaan yang berat dalam jangka waktu yang panjang tadi telah membentuk pandangan Ayub tentang Allah dan mengubah sikapnya. Kalau Allah yang saya lihat dan saya saksikan sendiri dan saya alami adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan. Meskipun sahabat-sahabatnya meninggalkan, ketika mereka berdiskusi, Ayub gak mau dengar sahabat-sahabatnya malah meninggalkan Ayub. Kenapa? Karena pusing juga kalau debat sama orang stres kan. Ayub itu posisinya lagi stres Bapak Ibu. Makanya dia bilang, udah saya mau ketemu Tuhan aja deh kalau kayak gitu. Gak masalah kalau kita selama kita masih dalam koridor Tuhan, kita mau tanya sama Tuhan. Tapi kalau yang salah itu kalau kita meninggalkan Tuhan. Makanya kalau tadi di pujian yang kedua, masalah boleh ada tapi yang penting ada Yesusnya kan. Yang penting ada Yesusnya. Yang kedua, pengenalan akan Allah membuat sikap Ayub itu berubah total. Ayub tidak lagi protes. Dia merasa Tuhan ya udah, enough, crisis enough. Atas semua penderitaan yang dialaminya, mengakui bahwa perkataan yang diucapkan sebelumnya dasari atas ketidakmengertian dia. Di ayat 3 sampai 30-an itu isinya cuma puisi doang Bapak Ibu. Dan mereka ngobrol-ngobrol tentang kenapa ya Tuhan melakukan ini terhadap Ayub. Semakin dia mencari hikmat manusia, semakin dia gak ketemu. Ayub dimurnikan oleh Allah melalui proses dan masalah yang dia hadapi.
Dan Tuhan sebagai cinta itu sendiri tidak meninggalkan Ayub. Karena Allah itu sendiri adalah kasih. Allah tidak bisa tidak mengasihi kita dalam keadaan apapun. Saya dengar satu khotbah, dia bilang kalau kita baca firman setiap hari tidak membuat Allah itu makin sayang sama kita. Kenapa? Karena pada dasarnya dia itu udah sayang sama kita. Kalau kita baca firman, melakukan yang benar di hadapan Tuhan, itu karena kita cinta sama Tuhan. Bukti dari kita mengasihi Tuhan. Bukan supaya Tuhan mengasihi kita, enggak. Terbalik Bapak Ibu. Kalau dunia atau agama sebelah mengajarkan kita berbuat baik supaya Allah nanti enggak mengazab kita, enggak beda. Kalau kita enggak, kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan, itu karena bukti kita mengasihi Tuhan. Bukan kita pengen Tuhan mengasihi kita, enggak. Karena Tuhan udah mengasihi kita. Tuhan tidak bisa tidak mengasihi kita. Itulah maksudnya dimaksud oleh true love atau cinta sejati itu Bapak Ibu. Dia tidak meninggalkan kita. Yang terakhir Tuhan memulihkan Ayub. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa dan untuk sahabat-sahabatnya. Karena dia udah kesel sama sahabatnya, tapi dia minta doa buat sahabat-sahabatnya Bapak Ibu. Udah kesal tapi ya mau gak mau lah gue doain sahabat gue. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Saya percaya ayat ini tidak menggambarkan bahwa apa yang dilakukan Ayub itu benar di hadapan Tuhan dan membuat Tuhan itu murni hatinya untuk ngasih ganti balik. Enggak, itu murni karena kemurahan Tuhan. Kasih ke Ayub, bukan karena Ayub berbuat yang benar, enggak Bapak Ibu. Dia memberikan itu bukan karena Ayub berbuat, karena selama proses itu Ayub ngeluh Bapak Ibu. Tapi ternyata Tuhan masih kasih dia 2 kali lipat. Itu murni karena kemurahan Tuhan. Kasih kita sebagai manusia kadang seringkali tergantung apa yang kita terima. Sekalipun 1000 orang lewat di depan kita, perasaan kita tetap sama. Terhadap masing-masing orang itu pasti berbeda. Namun Tuhan, dengan cinta Tuhan, cintanya itu lahir dari dalam hatinya. Bukan berdasarkan apa yang ia dapatkan. Jadi Tuhan mengasihi kita bukan karena kita terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Enggak, karena Tuhan itu udah mengasihi kita duluan sebelum kita mengasihi Tuhan. Itu bedanya. Dia mengasihi kita bahkan ketika kita tidak merasa dikasihi. Itu yang dialami Ayub Bapak Ibu. Dan biarlah itu juga mengalami kita semua. Tuhan tetap mengasihi kita ketika tidak seorang pun mengasihi kita. Manusia mungkin membuang kita, menceraikan kita, dan mengabaikan kita. Tetapi Tuhan mengasihi kita tidak peduli apapun yang terjadi. Itu dinamakan cinta sejati. Tuhan berkati. Kita satu dalam doa, saya panggil Imam Musik. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan dari kisah Ayub Tuhan. Sebagaimanapun Tuhan buruknya kehidupan kami, proses yang kami lalui mungkin tidak enak dalam kehidupan kami. Tapi kami punya satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarpun manusia meninggalkan kami, menceraikan kami, memfitnah kami, berbuat curang terhadap kami. Tapi kami percaya Tuhan kami punya satu pribadi yang bisa kami landaskan Tuhan. Yang bisa kasih kami kepercayaan Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan kalau cinta itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan mengasihi kami sebelum kami mengasihi Tuhan. Dan cintanya itu murni Tuhan. Dan kami mau Tuhan biar siang hari ini Tuhan kami mau belajar cintanya dari Tuhan. Bukan cinta yang manipulatif Tuhan, tapi cinta yang murni, cinta yang agape dari Tuhan. Memenuhi setiap kami. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan tidak keluar sia-sia Tuhan. Tapi dapat berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih sejati
cinta sejati yang sesungguhnya kami temukan di dalam Yesus. Kasih yang tanpa syarat Kau telah berikan bagi setiap kami. Biar kami boleh meneladani kasih Tuhan. Sekalipun kami diuji, kami tetap tampil seperti emas yang murni Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan ada dalam setiap ujian kami. Kami akan keluar menjadi pemenang. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memberkati dan menguatkan kami. Kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Semakin Tuhan menguji kami, kami boleh semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa bersama-sama, kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan pengumuman sepekan. Shalom, senang sekali kami dapat menyapa Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan pengumuman dalam sepekan. Dalam seminggu ini kita akan belajar mengenai tema atas nama Gembala dan seluruh tim penggembalaan GBCHS, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu disertai dengan sekolah minggu pukul 10 pagi. Ibadah WBI akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober pukul 3 sore. Ibadah PBI akan diinformasikan lebih lanjut. Ibadah GC akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober pukul 1 siang. Ibadah KUL akan diadakan hari Jumat. Bagi Bapak Ibu yang rindu rumahnya diadakan KUL, bisa menghubungi Pak Edo. Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang sempurna dalam hal memberi dan juga bermurah hati. Biarlah kasih senantiasa menjadi landasan utama untuk kita memberi kepada Tuhan dan juga sesama. Mari berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Apabila Bapak Ibu Saudara rindu untuk menabur untuk persepuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya melalui amplop atau secara online melalui nomor rekening. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur dalam pembangunan gereja, Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya melalui kotak misi 2000 yang telah kami sediakan di depan pintu. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Happy Sunday and God bless you. Ya, puji Tuhan saudara. Kembali kita diberikan kesempatan untuk berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui amplop-amplop yang telah disediakan di kursi Bapak Saudara. Kita memberi dengan sukacita, kita bawa ke depan saudara. Shalalalala, shalalala. Percaya padamu.
Engkau di tempat ini Bapa, Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Bapa mengenai cinta sejati Bapa. Ajar kami, mampukan kami Bapa untuk memeteraikan firman-Mu itu Bapa, isi hati-Mu itu, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu Bapa, menjadi pengikut-Mu Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Krisanta Sumardi Putra, dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, Kami memberkati, semakin diberkati pelayanannya, kesehatannya, keluarganya, anak istrinya Engkau berkati Bapa. Berkati juga pelayanannya di Geraha Harapan Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang berbagian pada pagi hari yang indah ini Bapa. Biarlah Bapa Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu. Biarlah setiap pelayanan yang diberikan Bapa itu boleh berkenan kepadamu, boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Berikan kami hati seorang hamba menjadi pelayan-Mu Bapa, yang siap melayani Engkau Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir pada saat ini Tuhan. Apapun keberadaan kami, apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, hanya satu jawaban ada di dalam Engkau Bapa. Kami percaya jawaban doa kami datangnya daripada Engkau Bapa. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Abraham C. Sadiman, selaku gembala di tempat ini Tuhan. Kau berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati istri dan anak-anaknya Bapak. Berkati pengembalaan mereka di tempat ini. Biarlah Tuhan lewat pengembalaan hamba-Mu ini banyak jiwa yang datang kepada Engkau Bapa, rindu memuji memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk visi misi gereja kami ini GBCHS Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah itu berkenan kepadamu Bapa. 200 jiwa, 10 kul, 20 pendoa, biarlah itu terjadi 2 kali ibadah Bapa setiap minggunya Bapa. Itu terjadi karena kami percaya Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menolong. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk tempat ini, bangunan ini, lingkungan ini, Tuhan Engkau yang memberkati. Biarlah Bapa, warga sekitar juga Engkau berkati, pemerintah setempat Engkau berkati. Biar lewat kehadiran kami di tempat ini mereka boleh bersuka cita, boleh menerima terang-Mu Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Bangsa dan negara kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa Engkau yang hadir mendamaikan bangsa kami ini, memberkati bangsa kami ini. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan, yang kami kumpulkan Bapa. Biarlah Engkau memberkati, untuk boleh dipergunakan untuk pelayanan di tempat ini, untuk pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi, biarlah Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Rayon kami, Bapak Andi Markus beserta istri dan anak-anaknya, beserta para wakilnya. Engkau berkati Bapa, dimanapun hamba-Mu ini melayani, kuasa-Mu, kasih-Mu nyata Bapa. Banyak jiwa yang dimenangkan Bapa. Kami berdoa untuk Gembala Pembina Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo beserta istri, keluarga dan wakil-wakilnya. Engkau berkati Bapa, biarlah pengembalanya semakin hari semakin heran. Banyak jiwa yang datang kepada Engkau Bapa lewat pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami boleh pulang dari tempat ini. Biarlah Bapa Engkau yang memimpin setiap langkah perjalanan kami. Kami boleh tiba di rumah dengan selamat, dengan sukacita yang daripada Engkau Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami akan diberkati oleh dua berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tapi sebelum doa kita doa berkat, kita doa Bapa kami dulu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan menyertai engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberkati engkau kasih karunia. Pulanglah dan terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali membawa kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin.
Selamat hari Minggu, selamat berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati.